Ya, baiklah, kita akan coba menjawab soal nomor 4. Ya, sebelum kita menjawab soal nomor 4 supaya tidak keliru, langkah yang pertama kita harus mengidentifikasi data yang ada di soal. Kemudian yang berikutnya, amati apa yang ditanyakan pada soal tersebut, karena bisa jadi bahwa datanya tidak terpakai semua. Nah, itu yang terpenting. Ya, seperti nomor 4 ini. Nomor 4 ini ditulis di soal titik dekat seseorang 20 cm. Kemudian titik jauhnya 50 cm. Nah, supaya kita tidak bingung, lihat redaksi pertanyaan yang diinginkan soal ini adalah supaya dia melihat jauh. Artinya pada penekanan soal ini adalah rabun jauh atau miopi. Miopi atau rabun jauh. Nah, ini yang penting supaya kita tidak keliru atau tidak salah menjawab jawaban yang benar. Berikutnya yang harus kita lihat adalah option. Ketika kita bicara rabun jauh, maka jawabannya baik yang berbentuk misalnya ditanyakan jarak fokus dan kuat lensanya, maka harus jawaban berbentuk negatif atau minus, sehingga option yang positif sudah bertentu jangan dihiraukan lagi karena pasti itu option yang salah. Nah, kebetulan pada soal nomor 4 ini ada option positif pada option E, sehingga option ini jangan dilihat lagi. Yang mungkin benar adalah option A, B, C, dan D karena tandanya sudah negatif. Ya, baiklah, itu yang penting yang harus kita cermati dalam mengerjakan soal. Ya, pertanyaannya bahwa supaya dia melihat rabun jauh dan spesifikasinya yang ditanyakan adalah kuat lensa. Kuat lensanya dalam bentuk kuat lensanya dalam bentuk dioptri. Ya, nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sebenarnya tentu karena kuat lensa atau P simbolnya, maka kita harus mencari jarak fokusnya terlebih dahulu. Ya, karena materinya pada rabun jauh, maka yang kita ambil adalah data yang ini. Sementara yang ini tidak dipakai karena pertanyaannya rabun jauh. Sementara ini adalah rabun dekat. Ya, yang juga harus diketahui ketika rabun jauh bahwa jarak baca terjauh seseorang yang normal adalah tidak terhingga, sehingga yang 50 cm ini adalah dianggap sebagai bayangannya. Yang berikutnya, karena rabun jauh, maka bisa kita mencantumkan inilah sebagai tanda negatif karena memang bayangannya ada di depan mata atau di depan pengamatan kita. Kemudian setelah itu, ya, kita mencari jarak fokusnya dengan persamaan lensa seperti biasa, 1/f, 1/sn ditambah 1/s aksen. 1/sn nya adalah 1/hingga ditambah min 1/50 cm 1/f, dan kita tahu bahwa ini jawabannya 0, ditambah atau langsung kita buat negatif 1/50 1/f. Nah, sehingga 1/f sama dengan min 1/50 cm, sehingga f sama dengan min 50 cm. Ya, itulah jarak fokusnya. Ya, bisa kita simpulkan untuk miopi atau rabun jauh bahwa jarak fokusnya sama dengan jarak baca terjauhnya. Sebenarnya begitu. Sebenarnya kesimpulannya seperti itu, bahwa jarak baca terjauhnya 50 cm, pasti jarak fokusnya juga 50 cm, tapi harus negatif karena ini lensa negatif. Nah, berikutnya setelah itu baru kita buat persamaan P atau persamaan kuat lensa, yaitu 100/f dioptri. Ya, kemudian
F-nya sudah, jarak fokusnya sudah kita dapat, yang ini min 50, sehingga 100 dibagi min 50. Jawabannya coret, jadi min 2 dioptri. Nah, jawabannya min 2 dioptri. Ya, option yang benar yaitu pada option B, yaitu pada option C, yaitu min 2 dioptri. Jawabannya option yang benar adalah C, min 2 dioptri. Ya, inilah jawaban soal nomor 4. Kemudian berikutnya kita akan bahas soal nomor 5. Ya, kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 5. Ya, seperti soal nomor 4, nomor 5 juga kita pertama harus mengidentifikasi data yang ada di soal. Kemudian yang kedua, kenali apa yang diinginkan jawaban pada soal yang kita ingin kerjakan. Ya, seperti nomor 5 ini. Ya, nomor 5 ini dicantumkan bahwa dia memiliki titik punktum proksimum atau titik dekat. Titik dekatnya 50 cm. Kemudian ada pernyataan bahwa titik jauhnya atau titik punktum remotumnya normal atau tahingga. Ini artinya normal. Normal. Kemudian pertanyaannya, agar dapat membaca pada jarak normal. Ya, bahwa clue-nya ada di pernyataan bahwa dia memiliki jarak baca terjauh. Tahingga ini artinya dia tidak mengalami atau tidak memiliki rabun jauh. Dia hanya memiliki pada rabun dekat. Artinya soal nomor 5 ini bicaranya pada materi mata rabun dekat. Kemudian jawabannya baik jarak fokus maupun kekuatan lensanya harus bernilai positif. Kebetulan pada optionnya memang semuanya bernilai positif. Ya, itu yang penting. Saya ulangi bahwa yang disebut dengan jarak baca normal artinya penekanannya ke dia rabun dekat. Artinya materinya ke rabun dekat. Saya ulangi, kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa soal ini pada materi rabun dekat, karena ada pernyataan bahwa titik punktum remotumnya dia pada jarak tahingga-nya dia tidak mengalami miopi. Dia mengalami rabun dekat atau hipermetropi. Ya, pertanyaannya kebetulan adalah jarak fokusnya, sehingga jawabannya saya ulangi harus bernilai positif. Ya, seperti nomor 4, sebelum kita mencari jarak fokus, maka kita harus tahu dulu tentang jarak baca normal untuk hipermetropi atau rabun dekat, yaitu 25 cm. Ya, saya ulangi, 25 cm adalah jarak baca normal. Kemudian sementara dia memiliki titik dekat 50 cm, sehingga ini S aksennya 50 cm negatif. Ya, setelah itu kita lanjutkan dengan menggunakan persamaan lensa positif seper F seper SN ditambah seper S aksen. Nah, seper SN-nya seper 25, langsung kita buat negatif boleh, seper 50. Kemudian kita samakan penyebutnya, dibagi 50, ini dapat 2 dan ini dapat 1, sehingga seper 50 jawabannya. Sehingga seper F sama dengan seper 50 cm, sehingga atau jadi F-nya adalah 50 cm. Ya, itulah jawaban soal nomor 5, karena optionnya
adalah jarak fokus. Kemudian ingat bahwa di option tidak ada yang bernilai 50 cm. Nah, besarannya, ukurannya dirubah atau dikonfirmasi ada pada option A, yaitu dalam satuan meter. Nah, karena jawaban ini tidak ada di option, maka kita lihat jawabannya dalam satuan meter. Sehingga kita rubah dalam satuan meter, ini artinya 0,5 meter. Sudah menentu positif atau lensa positif. Ya, ini jawabannya adalah jawaban yang A yang benar, yaitu positif dengan jarak fokus setengah meter. Dalam bentuk desimal, dalam bentuk pecahan, dalam bentuk setengah meter. Ya, itulah jawaban soal nomor 5. Berikutnya adalah soal latihan. Coba kita baca redaksinya. Beni hanya dapat melihat pada jarak terdekatnya 120 cm. Supaya bisa membaca pada jarak baca normal, tentukan jarak fokus dan kuat lensa kacamatanya. Ya, itulah soal latihannya. Silahkan kalian kerjakan dengan teliti dan penuh semangat. Dan Bapak yakin tidak sulit, dan dengan teliti dan semangat pasti akan mendapatkan jawaban yang benar. Itu saja pertemuan kali ini. Selamat bertemu kembali di pembahasan soal berikutnya. Semoga kita tetap sehat dan selalu semangat. Terima kasih atas perhatiannya.